Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan bismillahirrahmanirrahim jangan pernah merasa sudah khatam, minta diajari. Kalau sudah diberi mukjizat bismillah, insya Allah mendapatkan kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah itu mengalahkan marahnya. Mungkin diantara kita juga marahnya pakai bismillah. Tapi nggak tahu itu dialiri Allah apa dialiri setan itu. Ini loh ya Allah. Inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu meliputi marahku. Balik lagi Muslimin kepada kemuliaan zikir. Tadi yang dikatakan oleh Luqman, sekarang dikatakan sedikitlah bicara kecuali dalam 9 perkara. Temanya sedikitlah bicara, ya, kecuali dalam 9 hal. Ya, judulnya sedikitlah bicara, kecuali dalam 9 perkara. Maaf ini kurang, sedikitlah berbicara. Qala Ar-Rabi'u bin Husaim. Ar-Rabi' bin Husaim berkata, aqlilil kalama illa min tis'in. Sedikitlah bicara kecuali dalam hal 9 perkara. 1. Takbirin. Takbir, tahlilin. Tahlil wa tasbihin, tasbih wa tahmidin, tahmid alhamdulillah, wa su'alikal khaira, memohon kebaikan, wa ta'awudzika minasyarri, minta perlindungan dari kejelekan, wa amrika bil ma'ruf, memerintah kebaikan, wa nahyika anil munkar, mencegah kemungkaran, wa qiraatikal Quran, dan membaca Al-Quran. Intinya pendapat dari Ar-Rabi' bin Husaim ini, kita disuruh untuk memperbanyak zikir dan mempersedikit bicara yang tidak ada artinya, apalagi menggunjing. Nah, dari ini memang orang itu kalau belum digerakkan cinta zikir, zikir itu berat apa berat. Kalau belum dicintakan Al-Quran, membaca Al-Quran itu berat. Tapi kenapa ketika getabrus, ketika banyak bicara itu kok ringan? Balik lagi kepada Allahumma ftah masami'ah, buka ya Allah, atau mungkin ya muqallib, minta dibalik, minta dibalik. Jenengan ini kalau Al-Quran balik enggak? Balik, tapi ngitung suwe ini sak justru. Ya Allah, ya Allah. Salat itu balik, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati itu kalau belum dibalik Allah, belum dibalik oleh ya muqallibal qulub, berat. Berat. Ini survei membuktikan sesuatu kalau belum hafal itu pendek jadi panjang. Sesuatu yang sudah hafal itu panjang jadi pendek. 2. Tahu alamatnya itu dekat. Tahu alamatnya ya, sesuatu yang jauh itu jadi dekat. Yang tidak tahu alamatnya, sesuatu yang pendek itu jadi jauh. Dengan itu sering yang mana? Loh, lak mikir. Hafal enggak? Tahu enggak? Dikasih tahu juga qanaah tidak tahunya. Jadi permainan otak. Permainan otak. Bisa jadi sholat isya tadi itu sama tapi tidak serupa. Serupa tapi tidak sama. Yang dulu saya ibaratkan seperti sholat raweh yang 8 dan yang 20. Yang 8 kan biasanya mundur. Pulang, nggak jadi pulang, ngobrol di parkiran. Ngobrol sama penjaga parkir.
sampai yang terawih 20 itu selesai. Apa kata temannya di depan? Kok wis cepet? Ngawur. Bagi yang terawih 20 itu rasanya lama. Tapi bagi yang ngobrol di tukang parkir rasanya, ayo kalau gitu jenengan pilih yang mana coba? Itu waktunya sama enggak? Sama, tapi perasaan yang beda. Jadi olah perasaan ini penting. Pengen yang mana jenengan? Saya sih pengennya 20 Ustadz, tapi perasaannya itu lama. Jadi pertanyaannya adalah, lama dan tidak itu masa terletak pada waktu? Enggak, hati. Karena perasaan itu di dalam hati. Hafalan tadi bisa panjang dan pendek, ternyata permainan hati. Ya, khusyuk dan tidak juga permainan hati. Jarak jauh dan dekat juga permainan hati. Kalau begitu siapa yang menggerakkan hati ini? Gerakkan ya Allah, gerakkan. Dan jangan sampai kita ini salah menilai dan salah perasaan. Saya takutnya jenengan jatuh cinta yang salah, tapi merasa benar, dan nanti 20 tahun ke depan, ya Allah ternyata jatuh cintaku salah. Teman sampean mesti jawab, wis kaset, kan awal kan sudah saya tunjukkan. Berapa banyak orang ditunjukkan salat khusyuk masih teguh kepada tidak khusyuknya? Ya Pak Paman. Dan Allah itu kan karena kasih sayangnya menjelaskan ini loh jalan menuju surga. Tapi hambanya banyak yang memilih neraka. Kenapa? Saya kan mengikuti perasaan saya ya Allah. Dan yang mengikuti perasaan ke neraka itu lebih banyak, akhirnya ya nggak yakin. Nggak yakin. Semoga kita termasuk surat Al-Baqarah 218. Satu, yang beriman, hijrah, dan yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Lihat saya, iman itu rahmat nggak? Rahmat. Kemudian lihat saudara-saudara kita yang maaf baru hijrah. Kemudian kita itu sudah lama hijrah. Kalau belum mendapatkan hidayah, hijrahnya berat apa berat? Dan ketika hijrah itu biasanya ada ujian demi ujian. Iya, dibenci sama keluarganya, misalnya hijrah dari agama A ke B ya. Kemudian ada orang yang hijrah yang dulunya tidak berjilbab, kemudian berjilbab. Ada tantangannya apa? Orderannya berkurang, syutingnya berkurang. Karena dulu syutingnya itu kalau kamu berani buka kepala harganya sekian. Di bawah kepala. Ngerti maksudnya? Betul enggak? Itu kalau tidak mendapatkan rahmat Allah. Betul. Ustadz, hijrah itu berat. Kenapa? Saya itu sudah membuktikan. Iya, ngerti. Ustadz, sholat khusyuk itu berat. Iya, saya ngerti. Tapi nanti kalau sudah dirahmati, semuanya itu menjadi ringan. Ya Allah, ngajak orang baik. Makanya tadi Al-Khaisum ya tadi ya. Kamu jangan sampai berhenti mengajak kebaikan. Kenapa? Karena ngajak orang baik itu berat apa berat? Berat itu loh, ngajak orang ngaji duduk di majelis taman surga yang jelas Qur'annya, yang jelas hadisnya, itu masih sedikit pengikutnya. Tadi kan kiasan, persedikit perkataan, kecuali mengajak kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, terus ajak itu. Jangan pernah menyerah. Karena Allah itu melihat jihadnya, tidak melihat berhasilnya jihad. Orang itu kalau melihat berhasilnya jihad, pasti putus asa. Lihat para syuhada, kalah tapi mendapatkan predikat syuhada. Kalau yang masuk surga itu yang hanya yang menang, maka syuhada tidak masuk surga. Itu berarti rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilihat kita adalah jihadnya.
Berarti orang jihad itu pilihan, orang hijrah itu pilihan, orang beriman itu pilihan, pilihan itu juga rahmat. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu, nah masuk. Mereka itu selalu mengharap rahmat Allah. Kemarin saya buka YouTube, ada cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Berjumpa dengan pemabuk. Rasakan ya. Kita ceritakan, kita bicarakan, semoga kita berjumpa dengan orang-orang soleh. Baik melalui ilmu, insya Allah orang soleh itu tidak pernah mati jihadnya, betul. Dan orang soleh itu tidak pernah mati ilmunya. Ngerti maksudnya? Dan orang soleh itu tidak pernah mati amalnya. Amalnya itu masih hidup. Bukti hidup itu diceritakan. Amal baiknya itu diceritakan. Ketemu sama pemabuk. Ternyata pemabuk itu tanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh, apakah kalau saya tobat diterima Allah? Ya. Apakah seperti saya ini jelek di atas jelek bisa menjadi orang baik seperti jenengan Syekh? Bisa. Yang ketiga yang mengejutkan, apakah seperti Anda Syekh itu bisa berubah menjadi orang jelek? Bisa. Nangis. Ya Allah. Jadi Allah mengajari Syekh Abdul Qadir Jailani lewat pemabuk. Lihat pemabuk itu. Nyambung kepada rahmat Allah. Nyambung. Dan pernah ya betul ya, ada hadis di Arba'un Nawawi, seorang hamba dengan surga itu tinggal satu jengkal. Tapi tiba-tiba mengamalkan amalan ahli neraka, masuk neraka. Sebaliknya ada hamba yang dengan neraka itu tinggal satu jengkal, tiba-tiba melakukan amal ahli surga, masuk. Ngerti dari hadis ini? Ngerti dari cerita riwayat tadi itu? Rahmat Allah itu yang penting. Jadi kalau sudah bisa beramal, hati-hati, jangan sombong. Bisa jadi nanti terpeleset. Imam Hanafi pernah ketemu sama anak kecil. Lagi main gapyak atau kelompen. Imam Hanafi berkata, anak hati-hati, nanti terpeleset. Si anak kecil berkata, ya Syekh, jenengan juga hati-hati. Nama besar Anda itu di akhirat lebih licin daripada kepleset saya. Nangis langsung. Nangis langsung. Ternyata ulama-ulama besar itu bisa mengambil pelajaran dari siapapun. Kenapa? Karena rendah hati. Karena hidayah Allah, rahmat Allah itu lewat siapa kita tidak tahu. Mungkin itu jelmaan malaikat, kita juga tidak tahu. Siap kita seperti itu? Siap? Kalau kita siap seperti itu, insya Allah multi rahmat. Terkadang rahmat itu lewat anak kita. Kritikan anak kita. Kritikan murid kita. Tapi berhubung kita itu jaim. Pak Mamin, jaim gak bisa masuk. Gak bisa masuk. Tadi amanu, hijrah, dan jihad itu selalu mengharapkan rahmat Allah dari manapun berada. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak mari-mari kalau gak ditutup.